Tidak ketinggalan tentunya di jajaran produser ada juga Mitu Nisar. Silakan, selamat sore. Ini teman-teman media sebenarnya senyumnya agak getir loh. Masih ke bawah takut ya, dan juga teriakan-teriakan. Kita undang sutradara kita, ada Azhar Kinoy Lubis. Silakan Pak Parwes, dan juga ada Mas Kinoy yang juga bergabung. Oke, silakan, saya akan mengundang dulu ya. Yang lainnya sebelum kita undang, boleh Pak Parwes, tadi kan di awal udah nyapa, boleh ditanya juga, oh udah datang ternyata. Nanti kalau gitu Pak Parwes, kita ngobrolnya. Karena saya akan mengundang jajaran penulis juga, ada Upi dan Dea April. Dan tidak tertinggal tentunya yang membuat setiap adegan terasa sangat menegangkan, ada penata musik kita Adi Narotama. Dan jajaran pemeran, beri tepuk tangan teman-teman media, ini dia Putri Ayudia. Menyusul selanjutnya ada Rangga Azov. Ibu. Ada juga Nadia Arina. Silakan bergabung bersama kita, ada Indah Permatasari. Punya masih ada yang ke bawah kesel ya kayaknya. Silakan Kak Indah. Ada juga Nova Eliza. Dan ada Sujiwo Tejo. Sore ini tentunya ada Arswendi Bening Suara. Akrab bener ya sama kakeknya itu yang teriak. Silakan, dan menyusul ada Mutia Datau. Kita akan mengundang ada Asya Asansao. Ada Fuad Idris yang juga bergabung bersama kita sore hari ini. Teman-teman media, silakan ditahan dulu dan boleh mengabadikan gambar. Silakan untuk jajaran cast dan juga kru boleh diarahkan untuk merapat. Dan tentunya kita akan segera mulai untuk sesi press conference kita sore hari ini, yang pastinya selama 1 jam 50 menit tadi. Sudah berjalan. Oke, kita boleh arahkan terlebih dahulu pandangan ke tengah. Boleh silakan jajaran cast dan juga kru, kita tahan 3, 2, 1. Boleh agak menunduk di bawah, banyak teman-teman media juga di bawah, boleh pandangannya kita merunduk ke bawah. Ditahan 3, 2, 1. Sekarang boleh ke sisi kiri. Di sisi kiri kita boleh pandangan arahan matanya ke sisi kiri. Di sini sudah ada teman-teman media juga. Ditahan 3, 2, 1. Dan yang terakhir boleh ke sisi sebelah kanan. Ditahan. Silakan teman-teman media. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman media, dan untuk jajaran cast dan juga kru boleh menempati tempat duduk yang telah ada, tentu saja sesuai dengan nama yang ada di sana. Jadi teman-teman media, sore hari ini kita akan ngobrol tentu saja di press conference kita untuk film Kafir Gerbang Sukma, yang menurut teman-teman semuanya dari awal rasa deg-degannya ada, lalu pertengahan makin deg-degan, di ending mau marah tapi juga deg-degan tapi juga kesel, semuanya bercampur aduk. Rasanya cuaca di luar yang dingin itu benar-benar membara di studio karena emosi ya. Oke, sore hari ini sebagai pembuka juga untuk press conference kita sudah ada jajaran cast dan juga kru. Saya akan buka terlebih dahulu dari Pak Parwes. Pak Parwes tadi menyapa sebelum teman-teman menonton, sekarang sudah menonton, silahkan boleh disapa lagi teman-teman media semuanya yang masih emosi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini udah ada kafirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jadi tadi sebelum mulai saya klaim film Kafir Gerbang Sukma ini sebagai horor terbaik dari Star Vision. Saya tidak tahu teman-teman yang sudah menonton akan klaim seperti apa. Menurut saya ini akan menjadi salah satu dari horor terbaik yang pernah dihadirkan oleh perfilman di tanah air. Dan saya sangat bangga, saya sangat suka dengan karya ini. Bagaimana kalian? I'm love it. Ya, menurut saya rasanya kehadiran kalian di tempat ini insya Allah terbayarkan oleh hiburan yang dibawa oleh film Kafir Gerbang Sukma ini. Terima kasih kepada Mbak Upi yang telah menghadirkan cerita yang begitu dekat dengan kita, kisah keluarga yang begitu menjadi porak-poranda gara-gara ulah seorang Sri. Sri. Bukan gara-gara putih ideal ya, Sri. Jadi Sri 3 huruf, Mbak Upi 3 huruf. Nah ini 3 huruf ini yang bikin ini berbahaya, ini berakibat malapetaka karena ada dosa, ada perjanjian dengan setan, dengan iblis yang terus akan membuat kakak adik, coba bayangin, harus menjadi bermusuhan. Dan hari ini juga kita bisa melihat bagaimana, tolong ya, yang soal Gerbang Sukma ini jangan kita spoilerkan kepada teman-teman, tapi kita bisa melihat penampilan di sini Lela yang kelihatan lebih muda dari Hanum. Kita bisa, karena beliau telah melewati Gerbang Sukma. Jadi kita nggak usah sebut beliau melewati apa, tapi menurut saya ini adalah sebuah horor berbeda, horor yang baru. Jadi waktu saya dapat draft pertama skripnya dari Mbak Upi, saya bilang ini apa yang ada di kepala Mbak Upi bisa membuat cerita seperti ini sebenarnya. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah persembahan terbaik dari Star Vision mengawali tahun 2026. Terima kasih kehadirannya. Kita kabarkan film ini kepada teman-teman di luar sana, bagaimana semua telah mendedikasikan kreativitasnya dari mulai skrip, tim produksi, dan cast, sehingga begitu menjadikan film ini begitu lengkap, begitu penuh, semua rasanya ada. Dan tentunya sebagaimana biasanya kalau kita habis menonton tuh kan kita jadi pengen pergi ke sesuatu atau pengen melakukan sesuatu. Jadi apakah kalian semua bersedia untuk berkunjung ke rumah kakek dan nenek? Kapan, Pak? Aja nggak apa-apa kayak ini ya. Dipikir-pikir lagi, Pak. Masih menunggu, tempatnya masih ada, dan kakek nenek mungkin masih bisa kita hadirkan versi kalian tentunya kakek nenek. Terima kasih. Terima kasih Pak Parwes. Teman-teman udah tahu sama Pak Parwes siap berkunjung ke rumah kakek nenek. Itu dijawab sendiri ya. Oke, sebelum nanti ngobrol lagi dengan Pak Parwes, saya mau ke Mas Mito nih. Di sini kita tahu bahwa Kafir ini kembali lagi setelah 8 tahun. Tentunya di bangku produser ada tantangan tersendiri nih untuk menghadirkan ini. Seperti apa ceritanya Mas Mito? Iya, selamat sore semuanya. Sore. Tentunya 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya, di mana setiap karakter mempunyai act-nya atau pengembangannya masing-masing yang istilahnya tuh ada dosa yang mereka belum selesaikan gitu. Dan Mbak Upi dan Mbak Dia ini benar-benar apik banget. Mereka sangat detail gimana setiap karakter ini berproses untuk level up dari yang sebelumnya. Gitu sih.
Dan jadi berproses juga karena setelah 8 tahun Iya. itu kan harus ada dendam yang Betul. diselesaikan ya Mas Mitu ya, dan Iya. itu akhirnya terbayar di Yes, film ini. yes. Oke, sebelum nanti karena udah disebut Mbak Upi dan Mbak Dea akan bercerita tentang filmnya, saya ke sutradaranya dulu nih. Nah, ada Mas Kinoy yang di awal tadi, boleh minta tepuk tangan untuk Mas Kinoy, teman-teman, yang bisa dibilang membawa film horor ini naik kelas ya, atau elevate. Jika 8 tahun yang lalu bagaimana film Kafir sendiri itu mendapatkan masuk dalam nominasi film FFI, sekarang hadir lagi. Apakah itu akhirnya menjadi tantangan atau beban malah untuk seorang sutradara, Mas Kinoy? Kalau beban ya apa ya, terus terang beban ya kayak gitu ya, karena ini ada kelanjutannya gitu ya. Tapi saat saya dikasih tahu Bapak penulisnya adalah tetap Mbak Upi, saya jadi trust lagi kayak gitu loh, jadi bersemangat lagi karena terus terang skenario dari Mbak Upi itu udah sangat apa ya, sangat membuat kita berimajinasi yang lebih kayak gitu loh. Jadi malah tadinya saya khawatir, Pak Pawes kan selalu sering gitu ya bertanya saat ketemu di premiere atau saat kita produksi persiapan gitu ya, Kinoy Cafe kapan ini kita lanjutin, kayak gitu loh. Sebenarnya itu jawaban jujur nih Pak, bingung juga nih mau cerita dari mana kayak gitu loh. Tapi waktu pas saya baca draft dari Mbak Upi kayak gitu ya, wah ini jatuh cinta kedua lagi nih setelah Cafe Bersekutu dengan Setan kayak gitu ya. Yang dimana Cafe Bersekutu dengan Setan itu juga menghantarkan saya jadi banyak callingan film-film horor kayak gitu kan, kayak gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang ekspektasinya bukan buat penontonnya, malah harus dari saya dulu kayak gitu loh. Saya mau menempatkan diri saya kayak gitu. Jadi saya harus membuat ini lebih dari film-film horor yang saya buat kayak gitu ekspektasinya. Jadi cerita yang sudah begitu bagus kayak gitu ya, yang sangat menyentuh, karena banyak juga bukan hanya kita menjual gore-nya gitu ya di kali ini, Cafe yang kali ini gitu loh. Walaupun yang Cafe yang dulu dikenal atmosferik horornya kayak gitu ya, tapi kali ini storytelling, atmosferiknya tetap terjaga, tapi hanya emang ada bumbu gore, sadisme, terus jump scare-nya juga ada kayak gitu loh. Tapi tetap di drama humanisnya itu, suspense-nya itu tetap ya saya jaga. Jadi sehingga penonton tetap mengikuti gitu, teka-teki atau misteri di keluarganya Sri ini bagaimana kayak gitu. Jadi sehingga saya juga pengen gitu, yang dulunya mungkin mengenal keluarga Sri, kali ini masuk ke dalam keluarganya Sri itu sendiri gitu, ikut serta menjadi Sri, menjadi Andi, menjadi Dina, seperti itu. Bagaimana dengan peristiwa yang terjadi oleh terhadap kakek dan nenek saat itu sih yang saya ini. Jadi sangat bangga juga ya gitu bahwa kali ini dipercaya lagi sama Pak Pawes, Mbak Upi juga, bahwa dikasih kepercayaan lagi untuk mendirect film ini, proyek ini, dan ini menjadi setelah saya juga kemarin baru selesai tes DCP gitu ya di hari Sabtu kemarin weekend, sangat puas gitu dengan hasilnya, dengan kerja tim yang sangat luar biasa gitu ya. Di sini juga ada Agi gitu dengan musik yang sangat membangun lagi gitu. Saya dengan adegan saya yang saya ciptakan gitu ya, saya buat gitu. Malah dia bukan hanya mengiring, tapi malah membangunkan lagi emosi-emosi dari tiap karakternya gitu, tiap pergerakannya. Terus dari sinematografinya, artistiknya kayak gitu. Jadi semua pengen up kayak gitu loh. Tapi up-nya itu bukan sesuatu yang jadi keren dalam arti hanya mata sekilas kayak gitu, tapi ada maknanya, itu yang kita kerjain. Baik, nah Mas Kinoy, karena membahas tentang makna nih, ada beberapa yang sering muncul di film itu, terutama hewan ya. Jadi ada kucing, kambing, sapi, itu ada maknanya kah? Hewan-hewan itu apa berhubungan dengan ilmu hitam atau simbol atau apa tuh Mas Kinoy? Ya itu juga sebenarnya dari skenario Mbak Upi sama Dea juga udah tertulis ya di dalam itu ya. Tapi saya coba maknain itu, tafsirkan gitu semuanya gitu ya. Karena kan sebuah ritual di Indonesia ini sangat lokal, itu kan berhubungan dengan halnya ada persembahan korban kayak gitu ya. Itu yang selalu saya ingin, kayak misalnya sapi. Sapi itu kan kalau kita ibaratkan dengan toraja gitu kan, ada kerbau ya. Bahwa untuk kematian itu harus berapa kerbau yang harus dipotong kayak gitulah. Nah, hal-hal kedekatan-kedekatan inilah yang kita coba untuk
biar film ini secara storytellingnya modern, tidak lokal, tapi rasa visual atau emosinya tetap lokal. Itu yang saya jaga gitu. Tapi pengumuman di sini juga semua binatang-binatang yang di sini, hewan-hewan di sini juga semuanya mocap ya. Bukan istilahnya. Maksudnya ini bukan kita menyiksa hewan atau apa gitu. Semuanya mocap kayak kepala kambing atau apapun juga itu juga mocap kayak gitu loh. Terus ada sapi satu yang saya juga bilang ke Pak Parwas waktu itu minta izin gitu, Pak, boleh nggak kita beli sapi satu kayak gitu ya. Karena memang harus ada apa ya yang kita korbankan kayak gitu loh. Dan itu juga secara saya bilang ke Bapak bahwa saat ini setelah selesai itu akan kita bagi-bagikan ke orang yang dibutuhkan gitu di sekitarnya di daerah Banyuwangi itu. Jadi kita sumbangkan atau apa sih dikubankan dikirim ke pesantren-pesantren di sekitarnya kayak gitu. Jadi kalau simbol-simbolnya ya kayak kucing gitu ya. Kucing itu kan ibarat penjaga rumah gitu ya, kita kenal gitu ya. Nah, saat ada aura negatif dia sangat mengerti kayak gitu. Karena saya sendiri juga pecinta anabul gitu ya. Di rumah saya ada anjing husky sama kucing Persia gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka juga melihat ada hal-hal mistik atau negatif juga tahu gitu caranya gini. Nah, karena ini ada pelaku yang untuk masuk ke keluarga ini, pintu ini dibuang dulu gitu loh. Nah, kalau teman-teman tadi lihat kan kayak gitu ya. Maksudnya kenapa kucingnya jadi harus dimatikan dulu kayak gitu, karena akan susah, dia jadi penghalang kan, aura negatif akan masuk kayak gitu loh. Nah ini kan yang di dunia mistik atau yang kita kenal di negara kita juga sangat dekat gitu ya, relate gitu bahwa kucing kayak gitu juga bisa ini. Tapi permainan itu tidak berhenti hanya menyampaikan itu. Nah ini kepintaran Mbak Upi dan Dea gitu loh, bisa dimainkan lagi ke adegan-adegan berikutnya di mana kengerian-kengerian bahwa teror yang dibuat ke setiap karakter sampai mereka akan makan kucing yang kayak gitu loh. Itu yang aku bilang skenario ini sudah sangat luar biasa kayak gitu bagi aku untuk, dan sangat senang gitu mendapatkan skenario yang sebagus ini kayak gitu, karena sebagai sutradara malah bukan menjadi gampang sih, malah menjadi bagaimana ya biar setiap kalimat yang ada di skenario itu sampai ke penontonnya kayak gitu, lihat visual ya kayak gitu, sama suara dan musik kayak gitu. Baik, itu dia cerita dari Mas Kino yang ternyata harus menafsirkan banyak sekali ya yang sudah ditulis oleh Mbak Upi, dan juga ada Mbak Dea di sini sebagai penulis yang sudah berkolaborasi bersama. Nah, Mbak Upi, nanti boleh Mbak Dea tambahkan juga, diceritakan kembali ke teman-teman, karena ini kan adalah proyek yang kembali lagi setelah 8 tahun. Idenya seperti apa, pendalamannya bagaimana? Silakan Mbak. Sebenarnya ketika Pak Parwas bilang dia ingin bikin kafir selanjutnya dari kafir bersekutu dengan setan, sebenarnya saya agak bingung juga ya, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan gitu, karena kan kalau di kafir bersekutu dengan setan terkesan bahwa semuanya sudah selesai gitu kan. Kita sempat berdiskusi saya dengan partner menulis saya, Dea. Kita sempat diskusi kira-kira apa ya, karena sejujurnya saya itu biasanya nggak pernah mau disuruh nulis sequel. Ini karena bapak. Jadi akhirnya saya pikir gitu. Nah, benang merah yang saya ambil adalah sebenarnya ini ceritanya kan basic, human banget ya. Semua itu diawali dari keserakahan gitu. Bagaimana manusia selalu memiliki keserakahan, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya dia. Itu kan di awal kafir, di awal itu kan seperti itu. Nah, itu yang saya bawa ke cerita ini. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dia melakukan hal yang sebenarnya tidak baik, seperti dia bersekutu dengan setan. Dia menghalalkan segala cara. Masalahnya ketika kalian sudah bersekutu dengan setan, di kafir gerbang Sukma ini, ketika Sri sudah berusaha untuk memagari keluarganya, melindungi keluarganya, dia berharap bahwa semuanya sudah selesai di masa lalu. Itu tidak, karena iblis itu tidak akan berhenti memperdaya manusia, apalagi Sri yang sudah pernah bersekutu dengannya gitu. Jadi ketika Sri berusaha untuk hidupnya berjalan lurus, tapi si iblis ini lebih hebat lagi untuk memperdayanya gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau Sri itu harus keluar dari ruang yang sudah dia pagari, di mana akhirnya itu menjebak dia dan membahayakan lagi kehidupan keluarganya.
Terus apalagi yang baru ya kalau misalnya hanya cuma keluarga kecil mereka ini, makanya kita hadirkan si kakek dan nenek itu gitu kan. Di kafir Gerbang Sukma ini kita lihatin bahwa Sri hidup dengan traumanya dia gitu kan. Traumanya dia atas masa lalu, atas perbuatan dia, atas dosa-dosanya dia. Pada akhirnya dia menjadi sosok yang berusaha sangat melindungi keluarganya, melindungi keluarga kecilnya, anak-anaknya gitu. Tapi sikapnya itu jadi terkesan kayak berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya itu adalah usaha dia terakhir lah, usahanya dia untuk melindungi, memagari anak-anaknya. Ya, tapi pada akhirnya lagi-lagi iblis lebih pandai dari itu, lebih pandai memperdaya manusia. Di sisi lain ada juga Hanum. Sebenarnya Hanum tuh harusnya kan dia sebenarnya ibaratnya dikasih kehidupan kedua ya, dia bisa hidup lagi. Tapi sekali lagi bahwa ada keinginan besar keserakahan ketika dia melihat kehidupan orang lain lebih bahagia, dia tidak bisa menerima itu, ya lagi-lagi akhirnya iblis masuk ke dalam dirinya dia. Jadi intinya ketika kita sudah bersekutu atau meminta sesuatu kepada iblis, ya dia tidak akan pernah membiarkan kalian hidup lurus, karena dia akan datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan untuk memperdaya gitu. Oke, teman-teman, dari satu benang merah yang seperti kata Pak Parwes sangat relate dengan kita ya, keserakahan, ingin memiliki suatu hal yang bukan seharusnya milik kita. Dari Mbak Dea, bagaimana proses brainstorming tadi kan sempat harus digali lagi lebih dalam, tidak cuma satu dari sisi keluarga Sri, tapi akhirnya melahirkan karakter-karakter baru. Seperti apa prosesnya? Awalnya tuh sempat sama Bopi kita brainstorming dulu ya, apalagi ya cerita yang harus dilakukan di kafir Gerbang Sukma ini gitu. Kalau cuma dendam juga dendamnya seperti apa ya, itu yang di sini kita gali lagi kan, kayak dibilang Mbak Upi tentang kesalahan tadi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di hari ini itu adalah kumpulan semua yang kita lakukan di masa lalu kan, dan itu tuh ternyata tidak pernah selesai, apalagi ketika kita bersatu dengan setan, dan itu terus berlanjut sampai akhir hidup kita kalau kita udah bersatu sama setan. Nah itu yang coba kita gali, dendamnya, terus apa yang belum selesai sama Sri, dan kita lagi nambah keluarga di sini kan, ada nenek kakek, terus kita juga ada istri dari Andi udah mulai growing up di sini, dan disitulah kita coba keluarga ini itu kita kupas lagi traumanya mereka dan dendamnya yang tadi dibilang hal dari si Hanum yang belum selesai, itu yang coba kita angkat lagi sih di sini. Oke, dan akhirnya menghasilkan dan juga melahirkan karakter-karakter yang bisa membawa kengerian tersendiri ya, dari kisah kafir Gerbang Sukma ini. Baik, saya akan ke Mas Agi, lompat ke ujung sana. Kalau kata Mas Mito tadi, kata Mas Kinoy, melahirkan visual dari skrip tentunya akan dibangun supaya pondasinya makin kuat sama musik dan juga scoring yang mendebarkan. Bagaimana Mas Agi untuk scoring film ini? Nah, sebelumnya selamat sore semuanya, dan sebelumnya saya juga pengen berterima kasih sekali kepada Pak Parwes, kepada Kinoy, kepada Upi, dan kepada seluruh jajaran cast dan kru yang luar biasa. Karena begitu saya menonton filmnya pertama kali, hasil dari editing, saya langsung jatuh cinta lagi dengan film ini, sampai saya membatalkan liburan saya, sampai saya pengen menggarap film ini dengan all out gitu ya. Jadi sebegitu pas banget nonton langsung yang ini harus digarap dengan sepenuh hati gitu. Jadi terima kasih sebelumnya. Kalau tentang musiknya sendiri sebenarnya juga karena saya juga yang menggarap film Kafir Bersekutu dengan Setan dulu. Jadi saya sudah familiar dengan cerita awalnya, cerita keluarga ini. Nah, di sini kan kelanjutan dari cerita yang pertama, di mana cerita yang pertama itu ditutup dengan sesuatu yang mungkin tidak selesai juga ya. Ada adegan ambulans jalan waktu itu ya, dan itu sesuatu yang menandakan bahwa this is not over yet gitu. Nah, di film ini juga saya menggambarkan sebuah keluarga yang mungkin selama 8 tahun hidup dalam kenyamanan yang palsu gitu ya. Mereka terlihat sekali di awal Sri ini ya dibuka dengan dia mengubur sesuatu, dia pengen dia sedikit-sedikit mengecek ini, ngecek itu karena tidak pengen keluarganya kenapa-kenapa. Jadi mereka walaupun terlihat santai tapi sebenarnya mereka sangat tidak nyaman gitu, dan ini seperti kayak bisul mau pecah, dan inilah yang saya tuangkan ke dalam musik ya. Jadi kayak pelan-pelan ketidaknyamanan ini berubah pelan-pelan, tiba-tiba ada masuk ke level baru di mana kakek dan nenek kakek nenek ini juga ada keanehan yang makin memuncak, tiba-tiba ada karakter Jarwo yang
hidup lagi gitu, yang tiba-tiba ada Kirojo antara ada peperangan antara hitam dan putih, pokoknya semuanya jadi chaos dari ketidaknyamanan yang tadinya mungkin terendap ya, tiba-tiba keluar semua di ujung gitu. Jadi itu semua saya coba tuangkan di musik ya. Bagaimana menuangkan dalam musiknya itu ya saya juga tidak tahu. Mungkin saya pas lagi bikin juga agak-agak kesurupan atau nggak tahu gimana, cuman ya begitulah. Pokoknya saya pas lagi bikin tiba-tiba jadi aja gitu. Jadi ya mudah-mudahan berkenan dengan musiknya juga. Jadi terima kasih Skip banget. Baik, terima kasih Mas Agi, dan saya rasa kengerian itu memang terasa benar dari awal scene ya teman-teman sampai akhir, bagaimana kita berdebar takut itu berasa banget. Oke, saya akan ke Ibu Sri yang diperankan oleh Mbak Putri Ayudia. Mbak Putri, boleh itu kayaknya ada yang di bawah ya? Ada. Nah, Ini buat yang tahu-tahu aja, dari tadi saya deg-degan karena jumlahnya genap. mulai genap teman-teman. Yang nonton dari awal tahu artinya. Iya betul. Nah, Bisa main domino, iya nih. oke, ada yang bawa lagi ya teman-teman? Ada Yes, sih, ya? saudara Oke. kita bawa semua. Nah, coba dicek dulu ganjil genap. Tapi aku Kamu ganjil? ganjil aman. Yang lain apa? Yang lain Ganjil genap? ganjil aman. Mulai takut. Tapi rasanya kalau Mbak Putri sendiri kembali di film ini setelah 8 tahun ini kan akan ada perubahan tersendiri ya. Entah itu perkembangan dari karakter Srinya, seperti apa Mbak Putri melihat? Pertama saya mau bilang terima kasih untuk teman-teman yang melewati hujan yang berat hari ini nyampe ke sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Banyak yang datang sampai di depan-depan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dukungannya untuk Kafir Gerbang Sukma. Ada yang udah nonton yang pertama Kafir Bersekutu dengan Udah. Alhamdulillah. Semoga nonton yang ini bisa rasa nostalgianya kembali, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan buat yang ribut, siapapun yang nonton nanti video ini ya, yang rame banget nanyain saya, jadi itu kapan lanjutannya, sabar. Saya bilang, saya nggak tahu mau dilanjutin apa enggak. Ini jawabannya. Dan menjawab pertanyaan yang tadi, memang di sini Sri berusaha menuntaskan apa yang belum rampung di waktu lampau. Sri berusaha untuk bertanggung jawab pada apa yang telah dia ciptakan di awal. Mungkin secara tematis jadi mirip ya dengan saya yang juga dulu lahirnya memang di film Kafir. Terus sekarang rasanya tuh setelah lewat 8 tahun, 10 tahun lebih saya berkarya, ini tuh kayak ujian lagi. Gimana kalau dibalikin di tempat yang sama, di set yang serupa, dalam karakter yang sama gitu. Saya sih berharap banget bahwa saya bisa main lebih bagus dari sebelumnya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan itu. Saya belum nonton sebenarnya, jadi saya deg-degan banget. Ini saya nggak tahu. Saya berusaha main sebaik-baiknya waktu itu. Semoga memberikan pesan cerita yang sesuai dengan harapan kreatornya. Semoga tidak mengecewakan untuk Pak Parwes tentunya yang sudah memberikan kepercayaan besar, Mas Kinoy sekali lagi, dan juga teman-teman yang aku tahu kita saling jadi support system satu sama lain dalam proses ini sejak dulu, dan kita ketemu lagi di sini. Jadi sekali lagi semoga memberikan waktu yang bermakna dan worth it untuk teman-teman hadir di sini, menerabas hujan, ngasih waktunya buat kami sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri yang sudah tidak sabar, tentunya nanti akan cari tahu ya Mbak Putri seperti apa ya, tapi memuaskan sekali. Dan yang tidak kalah memuaskan tentu ada karakter Dina yang diperankan oleh Nadia Arina di sini. Detektif yang tiba-tiba kepo sama kucing ya. Diambil kucingnya, udah gregetan tadi, kenapa diambil. Gimana Nadia untuk bermain kembali di Kafir? Ada pengembangan juga dari karakter Dina sebelumnya dengan karakter sekarang. Persis banget. Halo semuanya. Terima kasih sudah datang. Betul kata Ibu Putri, hujan di mana-mana dari tadi pagi nggak berhenti-berhenti. Tapi terima kasih banyak masih hadir di gala premier kami.
Mungkin menjawab pertanyaannya, sama seperti yang lain, pastinya Dina juga bertumbuh. Setelah 8 tahun, Dina juga sudah kerja, udah nggak jadi anak SMA pakai putih abu-abu lagi. Saya pun juga semakin dewasa. Ya mungkin kalau dari aku nggak banyak sih, tapi yang pasti aku bahagia sekali bisa kembali lagi join di Project Kafir. Terima kasih untuk Pak Parwes, untuk Star Vision, untuk Bang Kinoy juga, Mbak Upi. Terima kasih banyak, saya masih dipercaya untuk bisa berperan di film Kafir. Udah itu aja sih. Tapi ada yang paling berat nggak untuk adegan sebagai Dina yang harus perankan oleh Nadia? Ada. Nah, Ada kalau kata Jiwa ada. Apa itu? Boleh di spill dikit? Aku dong. Adegan gendong kucing? Banyak. Mungkin yang paling berat waktu di set Hutan Jawatan sih gitu, karena memang kita kebetulan syutingnya jadi muter ya jam kerjanya, kita callingan sore ke malam sampai ke agak pagi sedikit, tapi tetap 13 jam teman-teman. Tapi mungkin ya itu karena memang medianya di hutan dan sini juga teman-teman tadi udah lihat seberapa kompleksnya gitu dan banyak sekali treatmentnya, jadi memang itu menjadi sebuah tantangan sih buat aku sendiri gitu. Baik, terima kasih Nadia yang dulunya masih putih abu-abu, sekarang sudah menjadi pengacara magang ya. Betul. Ada juga tentunya Rangga Azov yang juga beranjak dewasa dengan peran Andi. Sebelumnya masih jatuh cinta sama Hanum di film sebelumnya, tapi sekarang sudah menikah ya dan memiliki pasangan. Gimana Azov kembali lagi dengan pendewasaan karakter tentu saja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk media yang udah datang, udah jauh-jauh, udah kehujanan. Terima kasih udah pada datang ke sini. Sebelum semuanya, saya mau bilang dari hati saya yang paling dalam kalau saya bangga jadi bagian Kafir Gerbang Sukma. Film Kafir Gerbang Sukma dari sebelumnya. Karena jujur jajaran-jajaran di sini dari sutradara, dari produser, dari semuanya itu adalah kelas-kelas A semua, dan menjadi bagian dari mereka adalah suatu kebanggaan buat saya sendiri di sini. Dan untuk masalah pengkarakteran, jujur Andi menjadi salah satu dari dua anak Ibu Sri yang benar-benar kita tuh ingin menjadi anak yang normal tapi dipaksa untuk tidak normal di sini dengan apa yang dilakukan sama ibu yang kita cintain ini. Tapi ya Andi tetap bertanggung jawab sebagai satu-satunya anak laki-laki di sini yang tumbuh dewasa, yang sekarang akhirnya punya istri. Jadi tanggung jawabnya makin banyak. Dan ternyata diam-diam Rani juga pakai jimat. Dijodohin. Ini ada universe lain jadi. Iya. Dan kita juga punya jokes internal di sana. Kalau mungkin kita 8 tahun kemudian bakal berkumpul lagi. Nanti ditagi-tagi lagi sama Papa Res kapan? Atau nanti kita punya anak. Anaknya yang mana? Iya benar ya. Insya Allah yang terbaik untuk produksi Star Vision dan Kafir Gerbang Sukma ke depannya. Amin. Baik, amin. Terima kasih Azov. Kita akan ke Asya Asanchao di sini. Tentu saja kalau dari tadi sampai pada 8 tahun yang lalu, tapi seorang Asya hadir di Kafir Gerbang Sukma. Ini merupakan karakter baru juga sebagai Rani. Gimana prosesnya sebagai seorang Rani, lalu juga bertemu dengan keluarga Kafir Gerbang Sukma? Bagaimana Asya? Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Iya Rani. Ini kan Rani kan masuk di keluarga baru ya. Ini semua yang di sini pasti udah nonton ya. Jadi aku cuma bilang aja, Rani tuh kayak masuk ke dunia yang sangat-sangat kejam loh. Dia dijadikan tumbal ya pemirsa. Kayak baik hati banget, nggak tahu apa-apa, polos gitu. Ternyata Rani, ya, Rani gitu. Tapi tantangan terbesarnya adalah Bang Kinoy itu dari awal bilang ke aku kalau kan Bapak sutradara nih Pak. Ya, Bang Kinoy bilang ke aku tuh
Syah, gimana pun itu, segala hal yang Rani rasakan itu ditahan ke dalam, jangan dikeluarin burst out gitu. Jadi itu tantangan utamanya adalah aku harus menahan segala ketakutan, tangis, sedih, tetesan-tetesan air mata itu sebenarnya udah nahan banget. Bang Kinoy sempat ada satu scene bilang kayak jangan nangis. Ya orang saya ketakutan, masa saya nggak nangis Pak? Yang pas di kursi, terus endingnya yang kayak yaudah deh napas boleh gitu-gitu sih. Tantangannya adalah nge-hold back semua emosi-emosi yang keluar dan tingkah-tingkahnya Asya ditahan buat jadi Rani, gitu aja sih. Tapi satu lagi aku mau bilang terima kasih banyak untuk seluruh keluarga Kafir, Pak Parwes, Bang Kinoy. Keluarga film Kafir, ya Allah, maaf ya, deg-degan saya mau bilang juga terima kasih banyak untuk suami saya Andi, karena selama syuting ini adalah cita-cita aku main film horor, so thank you Starvision dan Pak Parwes. Selama di set itu aku kadang suka bingung berdiskusi sama Bang Kinoy dan stres sendiri di set. Oh kayak, Kak aku harus gimana lagi, aku udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin itu, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang support selalu Kak Azov. Jadi segala derai tangisan Rani yang ditahan-tahan itu aku ngomelnya ke Kak Azov. Jadi makasih udah sabar. Paling itu aja. Thank you so much. Semoga kalian suka. Terima kasih Asya. Thank you. Waduh, bener-bener jadi pasangan, bener-bener di set pun kerasa ya emosinya dikeluarin ke Kak Azov sebagai Andi, tentu saja. Bener. Kenapa? Dekat Jarwo ya. Takut Pak. Takut. Serem. Jujur sekali. Lagi ke Kak Indah di sini yang dinanti-nanti tadi mana ya Kak Indah munculin mana, ternyata munculnya di terakhir. Bagaimana seorang Indah kembali ke film Kafir dengan peran yang elevate tentu saja, peran yang dewasa, semakin dendamnya pun semakin membara ya di film ini. Berasa nggak dendamnya? Berasa. Pas mereka ngomong berdua itu kayak aku merasa dendam banget loh. Andi, kamu udah beristri, kamu lupakan aku. Jangan sampai disantet. Jangan sampai loh, aku udah bawa ibuku loh. Aduh. Terpaksa saya halangin loh itu. Makasih ya Pak sudah menghalangi kita. Pertama kali dikabarin sama Pak Parwes, ternyata ada film Kafir Gerbang Sukma. Jadi kayak lanjutan dari film Kafir yang pertama. Terus aku sampai kayak shock kayak, wah masih ada. Aku ngapain dong ntar di situ? Terus ternyata pas setelah aku baca-baca lagi ceritanya sangat-sangat menarik dan menurut aku ini adalah salah satu karakter Hanum yang di sini, karakter yang aku impikan karena kayak menurut aku mungkin jarang banget aku punya karakter yang segor ini tapi sangat berkelas. Gimana Pak sutradara? Karena aku ngerasa beberapa kali reading kemarin aku bingung gitu mau digimanain si Hanung ini, mau marahnya gimana, dendamnya seperti apa, itu kan harus ada takarannya gitu. Sampai akhirnya 3 hari sebelum aku syuting itu aku akhirnya membulatkan oke, ini Hanungnya akan segini. Karena selama reading aku belum menemukan ini aku mau dibawa kemana ini si karakter Hanumnya, karena ini karakter sangat berat buat aku pribadi. Secara syuting juga sangat berat karena ya secara scene sih memang nggak terlalu banyak ya, tapi pas syutingnya itu sungguh sangat menguras energi pikiranku juga. Jadi terima kasih Pak Parwes, Bang Kinoy utamanya dan Kaupi dan tim sudah memberikan aku kesempatan lagi di sini untuk mungkin bisa mengeluarkan sisi kegilaan aku mungkin. Jadi terima kasih sudah menjadi tempat pelajaran buat aku pribadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Indah. Selanjutnya ada Kanova Eliza di sini yang sangat mencuri perhatian alias bundanya Hanum. Baru muncul belum senyum dikit, buang langsung sampai bertemu di ya kan sama. Gimana kembali
kembali lagi ke Kafir, lalu dengan peran yang bisa dikatakan sangat mencuri di bagian terakhir. Silahkan ceritakan. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Tadi bagaimana, menikmati nggak? Wow, katanya gitu. Yang pasti dari film ini aku belajar bahwa dendam kusumat itu nyata. Dendam kusumat di dalam keluarga itu bisa turun menurun sampai kapanpun. Bisa jadi nanti akan ada kafir ketiga selanjutnya. Bukan lagi gerbang sukma, tapi sukma yang lain gitu. Yang pasti aku terima kasih Pak Parwes, Kinoy dan Mbak Upi, seluruh tim Star Vision yang udah mempercayakan Laila di sini. Yang aku senang dari Star Vision itu selalu one step ahead ya, mulai dari cerita, produksi. Nah ini aja aku sangat tergila-gila dengan Kafir Gerbang Sukma karena menurut aku bisa menjadi pelopor film horor dari sisi visual yang sangat berbeda, yang lebih matang ceritanya, kemudian ya yang seperti yang sudah kalian saksikan gitu. Cuma memang dengan Sri watch out ya. Tunggu pembalasan aku lagi ya. Ya, oh udah dibawa. Tapi yang namanya setan itu kan pasti selalu bisa memberdayakan. Jadi tunggu aja Sri. Itu aja. Thank you semua sudah hadir. Berasa perangnya kayak sekarang ya. Perang kayak asli ya. Yang gak kalah menyeramkan juga kalau kata Asya ada Om Tejo di sini. Apakah menyeramkan itu Om Tejo muncul sudah ada di Kafir, kalau bisa dibilang main 2002 lalu juga 2018, sekarang ada lagi dengan kostum yang mengerikan, terutama di bagian hutan tadi ya. Kita kayak gimana? Apakah ada pesan yang ingin Om Tejo sampaikan untuk teman-teman media semua? Itu saja dari film ini. Saya pertama makasih Mas Jan Wijaya dan teman-teman wartawan sudah menerobos banjir dingin, dan tadi siapa? Nadia mungkin juga bilang makasih kan ke Asok juga Putri, tapi nggak terlalu bernilai. Yang bernilai untuk mengucapkan terima kasih pada wartawan hanyalah Sujiwo Tejo, karena saya pernah 8 tahun jadi wartawan dan tahu gimana caranya menerabas. Itu capek banget itu, dan capek banget. Oke. Yang kedua, saya menyambung Mbak Nova. Pesan yang ingin saya kemukakan di sini adalah, oh ya sebelum pesan itu, ini sambung saya di Kafir 1 main, bukan Kafir 1, Kafir tidak diterima di bumi, terus Kafir bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan setan, ya setan kan juga Tuhan ya. Loh, yang terjadi di kita perang antara malaikat dan setan di dalam Tuhan. Loh iya, ini seriusnya. Oke, membawa kami ke Iran, waktu itu kita lama hampir sebulannya di Shiraz, Jogjanya Iran. Luar biasa itu perjalanan menyenangkan. Sampai yang ini 2024 ini. Saya bilang kenapa saya masih berteman sama Pak Parwes, karena Tuhan masih menciptakan perempuan. Kami nggak pernah ngobrol apapun kecuali perempuan. Nggak serius, bukan mungkin. Tapi topik kami adalah kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan menciptakan pundak laki-laki untuk menyangga tangis perempuan. Dan Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Itu prinsip. Itu prinsip yang baik. Jadi selama perempuan masih ada, berarti Kafir gerbang selanjutnya masih akan ada. Dan yang terakhir, saya Mbak Nova, pesan yang ingin disampaikan ini terngiang-ngiang terus di saya. Sudah 20 tahunan terakhir saya bilang, neraka itu nggak harus dihentar-hentar. Pada saat kamu dendam, pada saat itu juga kamu sudah masuk neraka. Karena panas, umum, gejolak, gelora, dan ada di film ini. Terima kasih. Terima kasih Om Tejo, luar biasa benar. Jadi saking jatuh cintanya kita sama Jarwo, saya nggak pesan apapun gitu ke
Mas Aki. Kalian tahu kan part musik yang paling epic di mana? Kehadirannya. Betul kan? Luar biasa. Nanti ya Pak Parwes ya. Oh itu umum. Dibalas lagi. Saya ngerti, Mbak Upi, saya ngerti. Ini pasti langganan. Namanya main kafir pasti saya disuruh bikin mantra. Di kafir nggak diterima di bumi, bener loh. Terus digabung sama sekutu sama setan. Ini kok enggak. Yang ini. Ternyata begitu sudah masuk hutan jawatan, Mas ini pesan dari Pak Parwes, katanya suruh bikin mantra, jancuk ya, Ada surprise-nya begitu. Kan biasanya begini ya, kalau kita bikin karakter horor, matanya hitam, ya kan? Jadi pada waktu kita udah editing, kita lagi ngebahas VFX, kira itu Sujiwo Tejo kan yang justru yang paling menakutkan tuh matanya, masa kita mau hitamin sih? Ini suaranya, ini kalau dia nggak ada dialog kayak bahaya, saya bilang. Ya mantra sebanyak-banyak, tapi saya mantra sebagian mantranya itu saya nggak tahu tuh, kayak ada bahasa Sunda aja. Paham ya Pak Parwes, langsung paham nih kayaknya ada bahasa Sundanya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Saya akan ke kakek nenek yang dari awal sampai terakhir. Chemistry kakek neneknya. Ada Om Wendy dan juga Tante Mutia di sini. Dari ngelihat kakek neneknya udah ngerasa, aduh ini kayak ada yang aneh, tapi apa? Berdiri boleh Om Wendy sama Tante Mutia. Ada musik mungkin Musik dance dulu. Itu padahal dance-nya tuh panjang banget itu. Wah itu nanti kita keluarkan. Potongan ya. Nah ada Om Wendy dan Tante Mutia boleh sambil menyapa teman-teman media dan menceritakan karakter yang diperankan. Lady first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang. Silahkan gantian. Hangatnya ya. Ini saya pertama baca skripnya, saya agak bingung nih, karena nggak ada referensi karakternya kayak gitu kan. Ini seperti karakter yang diturunkan dari planet lain. Terus saya harus menciptakan karakter itu. Akhirnya saya gunakan imajinasi ini. Seperti tokoh ini punya perasaan apa enggak ya? Ada yang dirasakan atau enggak gitu. Artinya dia harus jalan lurus saja. Saya diskusi dengan partner saya dan ini agak sulit diskusi sama dia karena saya dimarahin terus ya. Apalagi waktu latihan dansa itu kena keinjek-injek terus. Sebel banget dia sama saya. Terus akhirnya saya mendapatkan pikiran menciptakan karakter ini menggunakan imajinasi saya. Karena tidak ada referensinya karakter manusia seperti ini, jadi saya bayangkan saja waktu berjalan saya tidak menginjak tanah, walaupun kelihatan menginjak tanah, tapi saya melakukannya seolah-olah saya tidak menginjak tanah. Tapi ada bagian-bagian juga yang saya melihat karakter ini adalah karakter entah membantu dendam, entah menghalangi dendam anak saya. Karena kakek ini di film Kafir 1 kan tidak ditampakkan. Nah di sini berarti itu sempat jadi diskusi kita juga bahwa ada satu pesan moral di sini. Ya. Ada kesadaran dari Sri ini. Ya. Sebelum dia terlambat, dia sudah melupakan cintanya kepada kedua orang tuanya. Jadi dia mencoba menghapus dosa masa lalu melalui kakek nenek ini. Dan ini juga pesan buat kita, mumpung nanti dekat Ramadan ya. Di dekat Ramadan jangan pernah melupakan orang tua. Sebagaimanapun peristiwa yang dialami, di ujung-ujungnya Sri akhirnya ingat juga dengan kedua orang tuanya dan dia mencoba menghapus dosanya dengan kembali berkunjung ke tempat orang tuanya, tapi Tuhan
berkehendak lain seperti yang dilihat di film ini. Itu yang Bu. Ya. Kalau saya terus terang ketika mendapat tawaran ini, saya tuh belum nonton Kafir pertama. Jadi saya nonton dulu itu saya nonton, kemudian setelah melalui tes, ya alhamdulillah, terima kasih Pak Parwes dan Kino yang sudah mempercayakan kepada saya karakter ini, dan terima kasih juga kepada keluarga Kafir. Keluarga Kafir, bukan, bersekutu dengan setan. Jadi saya bisa masuk dalam sini dan semuanya support juga di dalam proses syutingnya. Kemudian yang saya ambil hikmahnya dari sini adalah yaitu bahwa kita tuh kalau kita mempunyai masalah itu ininya ya, apa hikmahnya dari film ini yang saya lihat, ketika kita mempunyai suatu masalah, kita jangan pergi ke ya gitu loh. Jadi kita harus percaya sama yang atas, sama Allah, karena itu adalah penyelesaian yang paling terbaik gitu. Itu aja. Dan satu lagi, saya bersama Bang Wendy ini terima kasih juga sudah banyak support saya. Dan yang saya ingat adalah udah nonton kan yang scene yang saya makan daging itu ya itu syutingnya malam, dan saya bilang sama Mas Wendy jangan bercanda mulu ya, karena dia bercanda terus. Bercanda terus. Saya bilang ini kita udah tengah malam nih, jadi kalau jangan bercanda ya, jadi nggak take mulu. Nggak balik take gitu. Ya. Itu aja sih, dan saya juga terima kasih sama Kinoy sudah menjaga ini saya jadi kalau saya terlalu tinggi intonasi saya, Kinoy jagain. Ya mungkin karena sama seperti Asya juga, kadang kan suka jadi harus ke dalam gitu. Jadi harus ke dalam, dan mungkin misterius ya susah ya. Saya harus berakting sebagai manusia yang sudah tidak ada, sudah bukan manusia lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih semua bisa berjalan dengan lancar berkat support dari semua pemain-pemain di sini. Terima kasih Mas Tejo, terima kasih sudah memberi saya ajaran mengenai menyanyi lagu Tak Lelo Lelo Ledu. Mas Tejo yang mengajarkan apa itu? Terima kasih deh, itu aja. Terima kasih. Oh ya, mau ke rumah nenek nggak sama kakek? Kapan? Nah nanti nenek masakin. Merindingnya berasa hati ya. Jadi dibuka mulai tanggal 29 kunjungan ke rumah kakak dan nenek. Januari ini. Terima kasih Om Wendy dan juga Tante Terima Mutia. kasih semuanya. Dan satu lagi yang tentunya menjadi lawan lainnya Om Tejo, sama-sama sakti soalnya ya. Ada Om Fuad di situ. Om Fuad yang selalu dicari sama Ibu Sri. Gimana Om Fuad, boleh cerita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali hari ini karena ya bapak-bapak teman-teman semuanya bisa hadir, walaupun banjir di mana-mana. Jadi hangat suasananya. Ya tentunya saya pertama terima kasih kepada Pak Parwes, artinya mempercayai apa tokoh siapa namanya? Kirojo. Iya. Soalnya Kirojo dalam sini mati dia. Tapi Kirojo itu sebetulnya dia tetap harus hidup ketika kejahatan. Mohon maaf. Itu Kirojo itu harus ada. Jadi membela Sri dalam hal ini, dan tentunya dengan pengorbanannya itu, dan tentunya di dalam proses juga terima kasih Pak Kino yang selalu memperhatikan
Dan kalau saya syuting itu sebetulnya syutingnya seluruhnya berapa hari? Oh iya, luar biasa. Tapi saya syutingnya hanya 1 hari. Namun karena prosesnya panjang dan kita sudah berdiskusi, seakan-akan saya ikut juga syutingnya. Jadi luar biasa. Terima kasih kepada seluruh tim tentunya yang telah kerjasamanya ya. Dan ada saya lagi pakai topeng begitu, ada topeng efek itu kan sungguh luar biasa gitu, sehingga harus bersabar karena mata saya gitu betul. Jadi harus bersabar 1 hari seharian, dan itulah saya kira proses seorang aktor, seorang aktris memang harus sabar, harus tabah ya. Ya walaupun batuk-batuk tadi saya dengar nggak apa-apa. Mudah-mudahan film ini bukan sekedar teknis atau penjangkau, tapi lebih imajinasi. Tentunya mengajak para penonton semuanya, kalau mau cerdas, yang tonton film ini. Terima kasih. Terima kasih Om Fuad. Dan sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya mau mengundang ada Mas Totos Rasiti yang sudah bergabung bersama kami, tentu saja menerobos hujan, kita yakin ya. Menerobos ladang tebu sepertinya. Ladang tebu kebakaran. Air. Gak ada air, gak ada keren up. Mas Totos, silakan. Teman-teman media tentunya sudah menunggu, mungkin ada penggalan-penggalan cerita seru. Ada satu lagi di lokasi set. Harus 3 ini. Baru datang saya paling tadi hujan, banjir. Coba aja ini demi film Indonesia, demi film kafir, demi Mas Kinoy, Pak Arwes dan semuanya saya hadir. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua juga sudah hadir di sini. Terima kasih, saya berdiri boleh Mas sambil cerita. Ya? Satu ada yang paling berkesan ketika di lokasi set untuk seorang Mas Totos. Iya, air ya Noy. Ya karena adegan yang cukup melelahkan itu di kebun tebu ya. Meskipun adegannya cuman air, saya teriak-teriak cuman air. Padahal airnya nggak tahu nyarinya di mana air itu penduduk. Tapi ya lumayan karena ada api, terus ada ada panas. Air tidak ada Pak, saya udah teriak-teriak nggak ada. Itu sih yang menantang, terik mataharinya lumayan dan kata kunci air itu yang membuat Kinoy bisa itu kode crane up kamera supaya kelihatan bahwa itu kebakaran semua. Tanpa saya tidak ada kebakaran itu. Keren banget sih. Terima kasih Mas Totos. Terima kasih. Terima kasih. Saya tepuk tangan untuk jajaran cast dan juga kru film kafir Gerbang Sukma. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman media yang telah hadir, boleh bertanya. Dari depan nanti akan dibantu pilihkan oleh tim publicist, silakan. Boleh langsung dijawab, silakan Mas Kinoy. Ya, ini maksudnya yang adegan lahir kembali ya? Lahir kembali sama kalau Om Wendy kan yang dia di hutan yang terus kapak dia gitu ya? Dengan cuman berlumuran. Oh gitu. Ya, jadi gini kan maksudnya kalau kakek itu kan dia itu apa ya, ada satu korban yang harus dikorbankan kayak gitu ya, dari kambing-kambing itu menjadi syarat untuk ritual-ritual kecilnya kayak gitu. Nah saat namanya dia melakukan itu kan selalu kita melepaskan semua baju kita kayak gitu loh, secara ritual gitu loh, secara visualnya gitu, menggambarkan gitu. Jadi kita tidak boleh, kita harus suci kayak gitu, kita nggak boleh memakai pakaian apa gitu. Jadi kayak diri itu benar-benar suci untuk kambing-kambing ini akan dibawa ke gudang sebenarnya, kepala-kepala itu yang itu kan dibongkar oleh Andi kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan untuk sensualan atau apa kayak gitu, tapi memang
Itu kan seperti istilahnya ada budaya-budaya kita kayak di Bali gitu ya, kita harus mensucikan diri kita dengan mandi gitu ya, kayak gitu. Itu kan melukat kayak gitu ya. Tapi kan dengan ada kain kayak gitu ya yang masih menutupi kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi makna visualnya ke situ sebenarnya. Kita pengen menyesuaikan bahwa sesuatu yang sangat sakral itu harus sangat suci gitu. Adalah tubuh kita gitu, bukan yang kita bawa pakai baju atau apa kayak gitu. Itu yang sebenarnya juga tantangan banget ya saat minta izin ke Bang Wendy ya, Bang. Waktu pas kita ketemu gitu ya, ada satu tantangan, saya memang meminta untuk adegan itu tanpa baju dan celana, hanya dengan celana dalam aja kayak gitu loh. Itu sih yang saya minta dari Bang Wendy, dan alhamdulillah Bang Wendy paham untuk ininya dan dia mau melakukannya kayak gitu. Nah kalau yang siapa, Lela itu ya kembali lagi, itu yang saya bilang ke Pak Parwes bahwa di adegan ending ini kita harus visualkan apa itu gerbang sukma gitu loh, gerbang kelahirannya roh ini kayak gitu loh. Yang jadi ada ya namanya gerbang itu kan portal ya. Nah portal ini kan digambarkan, divisualkan lewat turut satu itu sendiri yang kita buka kayak gitu loh, dibuka oleh jago sendiri gitu kan yang melakukan itu, sehingga dari situlah lahir kembali roh itu dan menjadi masuk ke dunia nyata, dari dunia astral menjadi dunia nyata kayak gitu loh. Ya mungkin kalau ya ini imajinasinya kayak gitu ya, bahwa kita sudah menghadirkan ada properti sapi kayak gitu ya. Jadi bahwa dia seperti bayi yang lahir kayak gitu ya, seperti ada plasentanya kayak gitu ya, sehingga dia bisa merobek itu dan melahir kembali juga tidak memakai apa-apa, seperti ibaratnya kita bayi yang lahir gitu ya. Bayi yang lahir kan juga semuanya tidak memakai apa-apa kayak gitu. Kesucian itu yang pengen disampaikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang pengen menjadi ini hal yang ke arah pornografi atau apa kayak gitu, bukan. Tapi kesucian itu gitu loh. Karena ritual-ritual itu kan sangat sesuatu yang sangat suci sebenarnya ya. Yang kita ibaratkan di sejarah yang saya baca ya gitu ya, di sejarah budaya kita kan banyak seperti itu sebenarnya gitu loh. Yang tidak ujuk-ujuk juga selalu dengan bunga 7 rupa, menyan apa kayak gitu. Nah, dalam film ini kan kita nggak pernah melihat itu sebenarnya gitu kan. Itu yang saya pengen saya munculkan. Makanya saya minta sama izin ke Bapak, ini kayaknya kita nggak bisa bermain di 13 nih Pak, jadi di 17 karena kita harus visualkan itu, karena itu makna sukma itu sendiri gitu loh. Bagaimana seperti mantranya gitu kan, yang mati bisa bangkit kembali kayak gitu loh. Itu yang dilakukan dari Jarot dan Hanum gitu untuk membangkitkan kembali sukma dari si Lela untuk hadir di dunia ini kayak gitu tuh. Tapi dibalikin lagi yang masih kan untuk dibakar lagi jadi kembali gitu loh. Itu sih maksudnya. Dari Oh ya, ini juga sangat menarik gitu ya, bahwa Ki Rojo di sini tuh sebenarnya dukun penangkal gitu loh. Mungkin teman-teman nggak tahu atau gimana gitu ya, melihat di film ini bahwa dia sebenarnya bukan, kalau di santet itu kan ada dukun hitam dan putihnya gitu, ada penyerang, ada penangkalnya kayak gitu loh. Nah jadi dia malah mengobatin, bisa aja dia mengobatin orang-orang yang kena santet kayak gitu. Itulah Ki Rojo kayak gitu. Makanya dia medianya tidak benar bersama dengan dupa atau apapun. Dia selalu medianya dengan cermin, air, dia bisa melihat keadaan alam kayak gitu. Itu yang ada sebenarnya di negara kita gitu. Seperti Mbak Upi menulis skenario itu ya, ada cermin, ada air, itu sebenarnya di suku Bajo juga ada dukun-dukun Bajo kayak gitu. Dia bisa melihat siapa pencuri di dalam air itu kayak gitu, siapa yang melakukan pembunuhan kayak gitu. Itu terjadi gitu. Itu kayaknya kita budaya-budaya seperti itu di Indonesia. Selanjutnya mau ditambahkan dari Mbak Indah berarti ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya terkait tentang acting. Oh iya. Tadi memendam itu semua. Terima kasih Mbak. Tentang acting ya. Mic-nya sengaja kayaknya. Biar nggak nyebar dendam. Untuk acting, jujur aja aku berharap ada setan yang merasuki aku Mbak sejujurnya. Karena selama reading aku tuh masih belum tahu waktu itu mau dibawa kemana, cara si Hanum untuk menyelesaikan semuanya dan mengeluarkan dendam dan
amarahnya dia selama 8 tahun itu. Jadi yang aku coba lakukan adalah mencoba mendengar banyak dari Bang Kinoy. Namanya lucu sih. Orangnya juga agak galak. Tapi galak bisa ya. Terus aku mencoba banyak mendengar arahan-arahan dan maunya seperti apa. Terus kemudian juga ada diskusi juga sama Toros sebagai acting coach kita. Beberapa minggu kita mengulik ceritanya dan secara karakter Hanum akan mau dibawa kemana, dan ketika sudah mau memasuki syuting, iya berusaha untuk tidak lagi banyak pertanyaan gitu. Jadi mencoba gimana ya cara mencoba untuk mengeluarkan apa yang semua aku pelajari selama reading dan arahan dari sutradara aja. Itu sih, semoga berhasil. Betul. Dan terima kasih Kak Indah. Tentunya saya juga ingin mengingatkan teman-teman media karena di sini ada beberapa yang live. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalau bisa jangan ada yang spoiler ya, karena kita akan main ke rumah nenek 29 nenek dan juga kakek 29 Januari. Oke, kita akan buka pertanyaan selanjutnya. Boleh untuk teman-teman media. Silahkan di pojok atau di mana? Silahkan boleh di. Terima kasih, saya Zaidan dari Infoza. Pertanyaan untuk Bang Kinoy. Bang Kinoy, dari sudut pandang penonton, justru di ritual Gerbang Sukma itu banyak scene-scene yang mempunyai sudut pandang yang sangat bernilai ya. Artinya ada ritual sapi itu tadi, terus kemudian Rani juga ada proses untuk di backup itu. Justru dari sudut pandang itu penonton melihat bahwa ini sangat kaya sekali di ritualnya. Apakah sang sutradara juga melihat bahwa sengaja untuk menciptakan beberapa scene itu supaya lebih kaya di ritualnya? Kemudian untuk satu lagi untuk Mbak Tejo. Mbak Tejo itu tadi yang nuntun sapi itu benar-benar Mbak Tejo atau bukan? Kemudian yang kedua, mantranya itu benar-benar mantra Jawa atau seperti apa? Tadi Pak Paros juga sudah menyinggung, kok ada campuran mantra lain, karena ini latarnya kan Banyuwangi itu loh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya sebenarnya itu kembali lagi ya, di skenario juga itu yang aku bilang, di skenario ini sangat menuntut imajinasi saya sendiri kayak gitu. Jadi adegan battle itu, final battle itu, ya itulah menyatukan ada yang mati, korban yang kita serahkan kepada iblis kayak gitu istilahnya. Ada yang lahir yang dikasih oleh iblis lewat sapi kayak gitu. Nah, ritual-ritual ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang kalau Pak Paulus tadi bilang ini menjadi horor yang baru, akan menjadi horor yang baru. Ya inilah maksudnya kita coba sajikan horor yang baru di Indonesia kayak gitu. Tidak yang ujuk-ujuk kayak saya bilang, selalu ada dupa, selalu ada ini, selalu orang dukun bisa bin sarabin bisa jadi nongol si jagonya kayak gitu loh. Nggak kayak gitu. Jadi ya kita harus mencerdaskan lagi ke penontonnya kayak gitu untuk bahwa begitu banyaknya elemen-elemen cerita-cerita mitos kita yang bisa kita gali kayak gitu ya. Seperti yang saya bilang ke Bapak bahwa ini Mbak Upi juga kaya sekali gitu. Sampai saya langsung kebayang gitu imajinasi orang keluar dari perut sapi. Ini kan tidak hal yang biasa di film-film horor kita gitu. Jangan-jangan besok-besok ada bikin film horor keluar pocong kayak gitu kan nggak tahu juga gitu. Jadi makanya selalu menjadi film lewat kafir ini menjadi trademark kayak gitu, menjadi icon kayak gitu. Dimana mudah-mudahan menjadi sesuatu energi baru buat jadi horor kita gitu ya, nggak selalu copy paste apa kayak gitu. Selalu membuat suatu inovasi yang baru, mau itu lewat ritual, lewat storytellingnya, mau dari detail-detail benda-benda propertiesnya kayak gitu loh. Itu yang saya lihat. Dan itu emang saya gali lagi bahwa saat Hanum mengeluarkan perjanjian itu kan bahwa bayi ini, janin ini mati, iblis akan melahirkan kembali akan apa Mas Kinoy? Oh iya.
Gitulah. Kita akan pindah ke Om Tejo ya. Yang pertanyaan berikutnya. Silakan Om Tejo. Katanya Pak Parwes tadi bercanda. Langsung tim kan itu. Yang jadi nanya mana ya? Di mantrain aja Om. Kenapa? Mantrain Om. Kenapa bukan perempuan? Perempuan semangat jawab lagi-lagi. Aku nggak jawab apakah itu yang nuntun sapi aku atau nggak, nanti spoiler. Yang aku jawab adalah di film ini aku dandan itu hampir 4 jam. Hampir 4 jam karena tangan di suatu wajah, kaki. Ternyata di syuting pagi malam itu yang di-shoot cuma mukaku. Enggak, kalau ini terjadi di film pertama yang bersekutu dengan setan, aku marah betul. Aku kalau marah lebih jelek dari Kino. Aku marah betul. Tapi aku pikir waktu itu, ini. Enggak, di hati aku pikir bener Adolf. Bukankah ini cara Tuhan untuk bilang padaku bahwa kamu harus total? Hanya diambil raiku tok. Yang namanya Mas Allah, yang namanya makeup kaki sampai gini Pak Parwes, saya sampai kasihan sampai diambil sama Kino ya. Dia bisa koordinasi sama makeup, gak usah diambil mukanya aja. Yang diambil cuma wajah. Tapi pelajaran dari situ kita harus all out. Mantra itu kenapa ada Sunda-Sundanya itu Buyo, tapi Jawa sama Madura, Bali pada zaman Jawa kuno itu bahasanya satu. Jadi sengawur-ngawurnya Sujiwo Tejo nggak terlalu ngawur. Sebenarnya aku mau apresiasi, bukan cuma aku yang all out. Ini Sri ini tidur di rumah nenek, dia nggak mau pulang ke hotel. Sampai kita semua, ya gimana dia kalau dia apa-apain sama orang gimana? Sampai akhirnya Kino diam-diam pasang orang di situ kan menjaga. Dia maunya tidur di situ. Dengan segala hormat sama Wendy, dia mainnya bagus banget. Mutia Dato. Bagus banget. Malah, Asa ini, saya apa sih kok manja banget anak ini? Segitu kan di pohon-pohon kan, di bathtub, jangan pokoknya di suatu bathtub, di suatu tempat, gitu ya, di suatu bumi, kira-kira gitu. Aku pikir dia manja banget. Ternyata bathtubnya ada airnya memang. Itu jam 2 malam lah, gitu. Jadi dia waktu disumpel seluruhnya Allah. Itu jawaban gua, apakah itu Sujiwo Tejo atau enggak? Terima kasih Om Tejo. Jawaban yang masih meninggalkan misteri, dan tentunya sebelum kita tutup sesi Q&A, silakan Pak Parwes untuk memberikan closing statement. Oh mantra, nanti saja. Kan udah jawab mantra. Saya kebetulan berterima kasih kepada Pedalangan Jawa. Saya bisa bikin mantra itu nggak sampai sekian jam, karena di Pedalangan Jawa kamu harus ngomong sesuatu yang sangat ritmis, itu biasa. Nggak ada satu kalimat pun di Pedalangan Jawa yang nggak ritmis. Langlenging griya mangun kan tuang di madere rotan itu harus tek. Lalu kon lakuning lekas lu kitolin itu kadung kadring ngomong tek. Kami dilatih untuk itu. Jadi yang jelas itu nggak ngarang. Cuman yang kurang ajar, Kino nggak ngasih tahu aku bahwa aku sambil baca mantra sambil nari. Gimana ini gitu loh? Kenapa sudah umur 63 usia 30 kita saksi di ruang ganti belajar nari. Kayak serius, jadi yang kita sambil itu nungguin ya? tuh sambil lagi nungguin make up, lagi di make up gitu. Kita ngeliatin Mas Jiwo tuh ini. Mas Jiwo tuh latihan terus. Jadi kayak kalau misalnya Mas Jiwo latihan, anak-anak tuh ikutan. Jadi rame di ruang ganti. Maksudku buat apa ya? Salah satu yang keren dari produksi ini kan, ini 3 generasi ada semua di sini. Kita benar-benar bisa ngelihat gimana para legend ini bekerja, ya senior-senior kita bekerja, ngobrol langsung, ngelihat langsung gitu. Selama ini kan ngeliatnya di layar jadinya gitu. Tapi emang benar apa yang ada di layar memang ada prosesnya. Terima kasih. Totalitas semuanya. Cuman yang aku nyesel waktu itu di tempat latihan aku, ada orang, aku
aku pikir asistennya Nadia. Itu juga ternyata ekstra dari Tulungagung atau stand-in. Cantik. Masalahnya aku mau ngajak ngobrol, aku malu sama dia, aku pikir asistennya. Tahu gitu kan aku ngajak ngobrol sampai pagi, aku bilang gitu. Jadi aku pikir dia asistennya Nadia, karena bednya satu itu. Terima kasih, aku nyesel banget kalau gitu. Ditahan saja kekesalan yang Tejo. Terima kasih dan terakhir silakan Pak Parwes untuk memberikan closing statement. Mungkin karena Jarwo masih ada penyesalan, saya lagi memikirkan judul terbaru ini untuk kafir, sequelnya antara Jarwo versus, kan ada Batman versus Superman, jadi mungkin Jarwo versus Kirojo. Spin-off. Kan yang pertama kan Lela versus Sri, ya kan? Sekarang kan Hanum versus Dina, Andi, dan Rani, ya kan? Nah, nanti mungkin gimana Opi? Baiklah, saya senang sekali hari ini bisa ngobrol dan mengajak semuanya untuk menyaksikan karya kami. Semoga kita sepakat bahwa ini adalah sebuah horor yang bisa memberikan hal-hal yang baru, sangat kaya dengan detail. Dari sejak skrip ditulis oleh Mbak Upi, saya tahu sekali apapun yang Mbak Upi tulis, Mbak Upi itu tidak pernah menulis itu hanya mengarang. Semua selalu melalui riset. Jadi apapun yang ada, ritual apapun, itu adalah justru kita menggali kekayaan eksotisme milik budaya kita, ya kan, milik bangsa kita, sehingga akhirnya begitu dihadirkan mungkin kita semua kaget merasa bahwa itu fantasi, sebenarnya tidak, itu ada, dan itulah yang mungkin ada baru kita bisa lihat di film ini dan belum pernah ada dari film-film yang sebelumnya. Mungkin itu yang akan kami berikan kepada para penonton film Kafir Gerbang Sukma, bahwa horor yang diberikan oleh film ini adalah horor yang baru yang akan membuat kita bisa merasakan emosi dari situasi yang sangat dekat dengan kita, karena bercerita tentang keluarga, humanis, tentang dosa, tentang dendam, tentang kesalahan yang kita buat dan akibat-akibatnya kemudian hari. Saksikan 29 Januari di bioskop-bioskop kesayangan Anda, Kafir Gerbang. Terima kasih Pak Parwes lagi. Rekan teman media untuk cast dan juga kru dari film Kafir Gerbang Sukma, dan untuk penutup kita saya akan